pekerjaan Tuhan. Nah, itu dahsyatnya, ya. Jadi tidak ada jalan lain selain hanya itu yang bisa Tuhan lakukan, ya. Karena dikatakan memang Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kita Lalu bukan bisa... ke situ pertanyaannya, Pak Stevi, dengarkan. Yesus itu disalib secara tragis begitu. Ini ajaran keji atau ajaran kasih? Oh, itu kasih itu. Kasih. Itu dahsyatnya Tuhan orang Kristen di situ. Itu dahsyatnya. Bang, itu dipermalukan, Bang. Itu dahsyat. Bang, itu Yesus. Bang Stevi, itu dipermalukan loh di tiang salib. Masa ajaran kasih? Itu luar biasa. Itu luar Bang, karena terkutuk loh itu di tiang salib, Bang. Orang yang tergantung di tiang salib itu. Dengerin dulu, Pak Stevi, dengerin dulu. Ya. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini ajaran kasih, ajaran kutuk. Itu kutuk manusia yang dipaku itu. Ya, siapa yang dikutuk di situ? Dikutuk itu semua isi dunia punya kejahatan itu. Enggak. Datanya tertulis. Kristus telah menebus, dengerin dulu datanya, saya bacain ya. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa orang yang digantung di tiang salib? Ya, Yesus mewakili. Yesus, apakah, dengerin, apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Itu kutuk, memang kutuk manusia berdosa isi dunia ini yang dikutuk itu. Yesus tanggung di atas kayu salib. Apakah Anda mengimani Yesus terkutuk? Yesus tidak terkutuk, ya, bukan Yesus yang terkutuk. Di situ tidak menulis bahwa Yesus terkutuk. Jadi itu mewakili isi dunia, kutukan dunia ini. Setiap perbuatan manusia itu harus dipaku di kayu salib. Tujuannya, Bang, saya nggak nanya tujuannya. Apakah Yesus digantung di tiang salib? Ya, betul. Oke, apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Terkutuk, memang dosa itu terkutuk. Terkutuk. Itu. Apakah Yesus terkutuk? Dosa yang kutukan. Yesus tidak berdosa. Dia apakah Yesus terkutuk? Tidak, orang yang berdosa. Dosa itu yang kutukan dosa. Itu yang dipakukan di kayu salib. Bro, yang digantung di salib siapa? Yesus. Orang yang digantung di salib terkutuk nggak? Ya, itulah kutukan dosa. Itu dosa yang kutukan dosa itu yang dipakukan di dalam Yesus. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang dikatakan tadi Elohim itu, yang luar biasa itu. Oke, Tuhan nih. Jadi begini. Jadi kalau di dalam Ulangan 21, 23 itu Tuhan berkata di situ, yang digantung di kayu salib itu dikutuk oleh Tuhan, betul? Ya, itu dikutuk. Betul. Oke, jadi Yesus itu dikutuk oleh Tuhan. Saya luruskan lagi, Yesus itu bukan dikutuk, ya, tapi itu dosa. Dosa itu mau dikutuk. Di dalam Ulangan, Anda baca Anda bawa Bible, Anda bawa punya, Anda punya? Yo, Oke. Anda buka dulu Ulangan 21 itu 23, baca dulu. Apa bunyi situ? Baca. Apa bunyi itu situ? Apa coba? Coba kamu baca, saya dengar. Ayo. Saya tidak bawa Bible, jadi. Oh, tidak bawa. Sebab orang yang digantung terkutuk itu oleh Tuhan. Ya. Oke, jadi Yesus itu dikutuk oleh Tuhan. Lagi-lagi yang digantung dipakukan di atas kayu salib memang Yesus, tetapi bukan Yesus yang dikutuk. Ya. Enggak, kata Tuhan yang tergantung di kayu itu, di salib itu dikutuk oleh Tuhan di dalam Ulangan, bukan bicara di Galatia. Galatia juga sudah jelas di situ terkutuk Yesus, tapi sudah kamu menolak itu. Oke, kamu bantah dengan dasar tidak ada data. Nah, sekarang di dalam Ulangan 21 yang saya baca itu, di situ jelas tertulis yang digantung di kayu itu, di salib itu dikutuk oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengutuk orang itu. Betul. Oke, jadi Yesus itu dikutuk oleh Tuhan. Betul? Kamu setuju? Karena dosa. Oh, berarti Yesus berdosa. Sehingga dia harus tanggung. Ya.
Oh, jadi Yesus berdosa itu? Aduh, bagaimana ini Pak Restu? Bagaimana? Jadi Yesus berdosa dikutuk Tidak, oleh Tuhan kita kalau tidak- orang tidak. Tunggu dulu, Anda paham tidak Bapak? Bapak Anda Ya. paham saya kata ini di dalam ulangan, Anda bisa baca ulangan 21, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, ini digantung, ini terkutuk oleh Tuhan. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, Tuhan kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi di sini kalau orang yang digantung itu dikutuk oleh Tuhan. Nah, jadi Ya, betul. Yesus digantung dikutuk oleh Tuhan, kau imani? Kau percaya itu? Upah dosa itu memang maut karena itu kutukan. Ya, kutukan. Berarti Yesus terkutuk ya, dikutuk oleh Tuhan. Oke, sudah. Sambungin ke Galatia 3:13. Sambungin gua. Nah, baru ke Galatia 3:13 itu. Galatia 3:13 sudah baca? Galatia 3:13? Yo, lanjut. Ya, Anda tahu itu Galatia? Saya baca. Lanjut. Oke, Galatia 3:13 ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan Amin, jalan amin, menjadi amin, kutuk. Ya, menjadi Ya. kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung Ya. pada kayu salib. Ya. Nah, jadi Luar Yesus biasanya terkutuk. di situ. Jadi Yesus terkutuk dua data itu ya jelas Yesus Pelan-pelan, coba terkutuk. pelan-pelan baca. Ya. Sorry, coba Ya, ini Bapak udah pelan-pelan baca. Ini sudah clear. Kristus telah Pelan-pelan, menebus ya. kita dari kutuk hukum Torah. Kristus Dengan- telah menebus tunggu kita dulu. dari kutuk dosa. Iya. Iya, lanjut. Dengan jalan menjadi kutuk, dengan jalan menjadi Ya, kutuk karena amin, kita, amin, amin. sebab Ya. sebab ada tertulis, Ya. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung di pada kayu salib siapa? Yesus, betul? Yo, Betul, berarti Yesus terkutuk? ya. Ya, berarti Yesus Bukan, terkutuk. Bapak salah itu. Loh, Bapak baca tadi berarti kan data sudah ini itu. salah ya. Data ini salah. Ya. Data ini dikatakan terkutuklah orang yang digantung Iya. pada kayu salib. Bang Juma maju, Bang Juma. Bang Juma, Masa guru pernah ya? coba pelajari. Permisi. Makin Permisi. dikasih. Kok nanya. Ya, seorang anak TK bertanya kepada gurunya, Pak Guru Stevi, Yo. hukum Taurat Pak Juma. itu diturunkan ke bumi untuk siapa, Bapak? Ya, semua isi dunia ini, isi bumi ini. Iya saya, mentang-mentang saya masih anak TK. Yo. Hukum Taurat itu Ah. bukan untuk orang di luar Yahudi, Bapak. Saya anak TK saja paham. Yo, silakan. Apanya yang silakan, Pak? Lanjut, maksudnya lanjut. Lanjut untuk nipu saya, Pak. Pak Juma, Iya, ya Pak Juma, iya. Hukum Taurat untuk siapa, Pak? hukum Taurat itu yang tadi saya jawab, itu khusus Ah, semua makhluk ciptaannya. Dia mulai dalam isi Bapak dunia. mau menipu lagi. Mentang-mentang saya anak TK. Tolong Bapak tunjukkan kepada saya di mana tertulis hukum Taurat untuk seluruh umat manusia. Oh, karena memang itu hukum-hukum Allah. Jadi apa Ya, yang jangan, difirmankan itu tidak. jangan Anda mendudukkan diri Anda sebagai Allah, sumpah serapah. Tolong Bukan, tunjukkan karena hukum dalil. Taurat, karena itu hukum dari Allah. Iya, tapi itu untuk siapa, Bapak? Itu yang saya jawab. Di mana dalilnya, Semua Bapak? Mana dalilnya? Jadi kalau menurut Pak Suma itu apa? Hukum Taurat khusus untuk apa? Siapa? Ini anak TK ngajarin Bapak. Ulangan 33 Yo, nomor 4. Yo. Hukum Torah hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, lanjut. Bapak Bani Yakub, Pak Stevi. Yo, semua Yo termasuk apa Pak Suma juga maksudnya? Bani Yo Yakub. apa? Termasuk Pak Suma juga Bani Yakub. Oke, lanjut. Hai, bagaimana Anda mengatakan saya Bani Yakub? Saya orang Thailand asli. Kakek saya Oh, iya. Thailand. Mama saya Oke, Filipin. Bapak saya orang Cuma. Dubai.
Tak ada hubungannya dengan Yakub. Pak Zuma, Ya, tapi napas yang kita hidupi ini tidak bisa menyangkal itu. ini bukan masalah napas. Ini masalah hukum Tuhan berupa Taurat. Oh. Itu diwahyukan Oke. untuk siapa? Kalau Pak Zuma bilang itu khusus Bani Yakob, tapi kalau saya jawabnya semua, termasuk kita semua Saya ada Bani Yakob. dalil. Ulangan 334 hanya untuk Bani Yakub. Yeremia 31 nomor 31, Tuhan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku hanya berlaku untuk Bani Yakub, aturan-aturanku hanya untuk Israel, dan aku tidak berikan kepada bangsa selain daripada mereka. Pak Stepi, jangan sampai Pak Stepi ini keblamat. Cobalah Pak. Pak Zuma, Apa Nasunteli? itulah spesialnya, ya. Pribadi saya Tolong memiliki apa ini? uangnya luar biasa itu. Tidak Hukum ada Taurat itu khusus Bani dalil. Yakob. Tidak ada dalil untuk Bani lain, Pak. Jangan beleng-beleng. Bapak sudah dewasa, sudah tua. Masa hukum yang untuk Bani Israel Anda katakan untuk seluruh umat manusia? Yang mana yang lebih tinggi titahnya, Bapak atau Tuhan? Tuhan mengatakan hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Bapak mengatakan itu untuk seluruh umat manusia. Sebenarnya yang Tuhan siapa ini? Bapak atau Elohim? Dua-duanya. Bapak Dua-duanya. juga Tuhan. Mati meja. Inilah Bapak, Yesus mati untuk menebus kita dari hukum Taurat. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Berarti Yesus mati hanya untuk Bani Israel. Coba periksa Bapak, kepala masih ada kepala Pak? Jadi Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain. Jadi ketika didoktrin, Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti kalau itu dibetulkan, dibenarkan, maka Yesus mati hanya untuk Bani Israel saja. Karena dia mati untuk nebus Taurat. Taurat untuk Bani Israel. Sama seperti hukum perundang-undangan yang ada di Nusantara ini, itu hanya mengikat penduduk Indonesia saja. Ketika kemudian ada yang mati untuk menghapuskan hukum Indonesia, maka hukum Indonesia ini kemudian dihapuskan untuk penduduk Indonesia. Yesus mati untuk nebus hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus mati untuk membebaskan Bani Israel dari hukum Taurat, bukan untuk Anda. Lalu Yohanes 3:16 itu untuk apa? Yohanes 3:16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang suci, yang tunggal, untuk siapa yang Ya. percaya kepadanya akan Ya. memperoleh hidup. Betul? Betul. Bapak mau agar anaknya dipercayai sebagai apa? Halo? Ya, oke, halo. Ulang, sorry, ulang. Bapak mau agar anaknya dipercayai sebagai apa? Ya, supaya serupa dengan segambar Mulai ngaco. itu tujuannya. Bapak Elohim mau agar manusia percaya kepada anaknya bahwa anaknya ini apa? Utusannya
atau Tuhan? Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Lanjut. Jadi Bapak itu mau supaya orang percaya, dunia percaya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14:31. Dunia wajib tahu. Ini ucapan Yesus. Dunia wajib Ya. tahu. Orang Indonesia wajib tahu bahwa aku Yesus mentaati Bapa. Bahwa aku melakukan segala perintah-perintah yang diperintahkan Bapa kepada aku. Berarti dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang mutlak taat kepada segala perintah-perintah Tuhannya. Setuju? Ya, betul. Kalau begitu, Yesus ini bukan Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang taat, tunduk, berserah diri, menjalankan hukum-hukum Tuhan. Dia adalah Yudaism yang taat kepada hukum-hukum Tuhan. Betul? Ya, betul. Lanjut. Apakah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan menurut Tuhan boleh dibunuh? Tuhan tidak boleh dibunuh. Manusia yang taat kepada perintah Tuhan seperti Yesus, dia adalah makhluk yang taat kepada Tuhannya. Bolehkah dibunuh? Yesus itu bukan makhluk. Dia adalah Tuhan. Siapa yang mengajarin ente, saudara, Yesus itu bukan makhluk? Ya, memang itu firman Tuhan sudah jelas. Yohanes 1 ayat 1. Nah, justru dia menjadi daging, Pak. Berarti dia jadi makhluk. Memang karena dia harus. Apanya harus? Di dalam kitab saudara diterangkan di dalam kitab 1 Korintus 15:48. Apa yang dikatakan di sana? Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Yesus adalah makhluk. Masih sehat, Bang? Makhluk ini makhluk apa dulu? Ya, namanya makhluk berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Sedangkan Yesus adalah makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bolehkah Tuhan dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Yesus bolehkah dibunuh? Yesus tidak boleh dibunuh. Tapi dia dibunuh. Itu kutuk dosa manusia itu. Berarti dia boleh dibunuh. Itu harus mati. Ya. Jadi upah dosa itu harus maut. Jadi yang Menurut dipakai di Tuhan, kain salib itu menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang untuk nebus dosa orang lain? jadi pengertian untuk membunuh Yesus ini beda dengan pembunuh-pembunuh yang itu, ya, tidak sama itu. Saya ulang, menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang lain demi dosa orang lain? Ya, kalau sebagai martir seorang hamba Tuhan, ya dia rela harus tanggung jawab. Saya Seperti ulang Kristus untuk yang itu. ke-700 kali ya. Menurut Tuhan, lanjut. bukan menurut Anda. Anda kan bukan Tuhan. Anda hanya waling sangit. lanjut. Saya tanya, menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang benar untuk dosa orang lain? Itu yang saya bilang. Pak Juma, Bukan Anda yang saya tanya, Jadi bagaimana? Tuhan. Menurut Tuhan, bukan menurut walang sangit. Menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa?
Ulang-ulang, perlahan dulu, pelan-pelan Pak Juma, pelan-pelan. Menurut Elohim, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Bolehkah? Itu luar biasa itu. Apanya yang biasa di luar, Pak? Ya, demi kalau saya demi Pak Zuma selamatkan Pak Zuma, saya dibunuh ya. Itu Saya luar biasa tidak itu. tanya demi Anda, bukan karena Anda atau pernyataan Anda. Yang saya tanya, menurut selama Anda belajar dalam Bible, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Boleh nggak menurut Tuhan? Demi membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah, begitu? Iya, adakah Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Adakah? Ada itu. Di mana? Itu yang Yesus lakukan. Ya, dalil dari Tuhannya mana? Bunuhlah Yesus Ya. demi menyelamatkan para pendosa, para pembunuh, para pemerkosa, para koruptor. Mana dalilnya? Tunjukkan. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 tidak ada perintah membunuh. Justru di situ perintahnya percaya kepada anaknya. Yang saya tanya, Diserahkan itu. adakah perintah Elohim boleh membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang-orang pendosa? Boleh atau tidak? Itu yang Allah lakukan itu terhadap Yesus. Mana dalilnya? Itu yang Yohanes 3:16. Tidak ada dalilnya di situ perintah membunuh, Cak Ayu. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak berdosa, tidak bersalah. Jadi menumpahkan darah Yesus itu kebencian bagi Tuhan atau kemuliaan bagi Tuhan? Itu satu penghormatan Allah terhadap manusia, kebesaran, cinta kasih yang begitu besar. Kenapa semua firman Tuhan Anda bantah, Pak Walang Sangit? Tak ada kesedikit otaknya bisa berfungsi sedikit pun. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang bersalah. Menurut Keluaran 23 nomor 7, bolehkah membunuh orang benar? Demi menyelamatkan orang yang bersalah. Pertanyaan saya, menurut Tuhan, bukan menurut Walang Sangit, menurut Tuhan, boleh tidak membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang bersalah? Ya itu yang saya sampaikan tadi. Memang Yesus kan tidak pernah ada kesalahan dan dosa sedikit pun tidak ada yang dapat di dalam diri Yesus. Karena dikatakan itu orang benar. Memang karena demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa, yang sudah dikutuk itu, dengan harus menebus dengan nyawa itu, yang tak bersalah itu. Di mana perintah Tuhan dan di mana Tuhan membolehkan membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan para pendosa? Tadi dalilnya Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah atau larangan, Pak? Kalau itu ya larangan. Larangan. Menurut larangan Tuhan, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Itu karena memang itu harus
demi keselamatan manusia ciptaan di dunia ini, harus salah satunya jalan untuk harus dikorbankan anaknya. Yang mana yang sebenarnya Tuhan? Saudara Stevi atau Elohim? Elohim mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan. Jangan. Menurut saudara Stevi, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Cerdas. Pegangan yang kuat, Bang. Pegangan yang kuat. Nah, sekarang kalau Yesus ini tidak boleh dibunuh, pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa karena melanggar perintah Tuhan atau menghapuskan dosa? Jawab. Pegangan yang kuat, Bang. Itu karena bunuh karena dosa manusia, ya, Iya. melanggar hukum Tuhan sehingga dibunuh. Tadi katanya nggak Lanjut. boleh dibunuh. Makanya saya bilang pegangan yang kuat, hati-hati jantungnya pindah ke dada kanan. Tidak Ya, boleh lanjut. membunuh Yesus. Pertanyaannya, membunuh Yesus melanggar perintah Tuhan. Itu akibatnya dosa atau menghapuskan dosa malah? Jawab. Yesus dibunuh karena memang oleh perbuatan dosa manusia. Sehingga Iya. lanjut. Boleh tidak membunuh orang benar demi perbuatan dosa orang lain? Boleh tidak? Ya, karena memang orang benar mengorbankan dirinya. Garambang, beleng-beleng. Anak sunti nih, kablama, Itu ada ayat. toloi kau kablama. Karena begitu besar tidak ada kasih lain, seorang kasih yang lebih Iya, besar daripada seorang memberikan nyawanya. iya, Tidak ada kasih yang lebih besar, Iya. kasih seseorang memberikan dirinya untuk Iya. menyelamatkan saudara-saudaranya. iya. Jadi itu. Berarti yang dilakukan oleh iblis itu benar. Merasuki Yudas untuk berkhianat kepada Yesus itu benar. Itu pekerjaan setan itu. Iya. Lanjut. Yang mana yang betul, saudaraku? Di sisi lain Anda mengiyakan dogma Anda, di sisi lain Anda mengutuk iblis. Saya ulang, iblis merasuki Yudas agar mengkhianati Yesus, agar Yesus itu dibunuh. Menurut saudara, perbuatan iblis ini betul atau betul? Namanya pada dasarnya iblis itu ya jahat. Jahat. Berarti merasuki Yudas itu perbuatan yang salah, betul? Benar. Kalau merasuki Yudas itu perbuatan yang salah, berarti berkhianat kepada Yesus perbuatan yang salah, betul? Itu pekerjaan setan. Jadi jahat. Nah, pekerjaan setan. Yang merusak Berarti menyalibkan Yesus adalah pekerjaan setan, betul? Betul. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau justru menebus dosa? Jawab. Itu pekerjaan dosa setan itu. Jadi berarti penyaliban itu perbuatan setan, betul? Itu pekerjaan setan itu. Oke, pekerjaan setan mengakibatkan keselamatan atau mengakibatkan ketidakselamatan? Ya, karena harus mau supaya umat diselamatkan, isi dunia ciptaannya harus lewat Yesus lagi. Iya. Robek otaknya saudaraku ini. Robek otaknya. Selamat sore Bang Pendi, boleh saya jawab Bang Pendi, boleh saya jawab Bang Pendi. Juna boleh saja Bang Juna. Bang Juna boleh saja. Robek otaknya saudara kita ini. Penyaliban terhadap Yesus adalah pekerjaan setan. Menurut saudara itu nggak boleh.
perbuatan setan itu adalah dosa. Tetapi kenapa Ya, Anda betul. mengatakan perbuatan setan justru membuahkan penebusan dosa? Yang betul adalah Betul. Yang betul adalah penyaliban terhadap Yesus bukan menghapus dosa, tapi mengakibatkan dosa. Betul? Betul. Mati meja. Berarti Anda membenarkan setan. Tidak, Pak, cuma harus Iya. penjelasannya sehingga saya bisa ini. Jangan terlalu buru-buru. Moderator boleh saya jawab. Nggak kurang jelas suaranya. Monitor kayaknya Bang Stef ini pemahamannya kurang tepat itu. Pemahamannya seperti ini. Baik, silakan Bang Jemaat masuk, Bang Jemaat. Coba teks maaf, sebelumnya saya kan baru masuk. Dari awalnya dia punya judul perdebatan ini seperti apa? Tentang Penyaliban itu adalah karya iblis. penyaliban itu karya iblis. Yes. Itu jawabannya apa dari mana? Maksudnya dari Bang Stephen ini apa? Hostnya memberikan jawaban seperti itu. Dia mengatakan penyaliban itu sesuatu yang dilarang Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan. Pertanyaan saya, hal yang melanggar perintah Tuhan menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Itu pertanyaan saya. Jadi pertanyaan dari kakak Hosni, apakah penyaliban Yesus itu dari beta minta dia tema dari awal, bisa kok tema dari awal karena ini dari Iya. pemahaman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah kagak? Kagak. Boleh gak Yesus itu dibunuh? Boleh gak? Menurut firman Tuhan, gak boleh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus karena melanggar perintah Tuhan, maka menghasilkan dosa, atau justru sebaliknya menghapuskan dosa. Mana yang betul? Baik, jadi begini, pembunuhan terhadap San Isa Almasih, San Yesus, ini ada dua pandangan yang kakak Hots bilang ini. Kalau kita sebagai orang Kristen pemahamannya percaya bahwa Yesus ini adalah Sang Juru Selamat, kita tidak menyerahkan dia, nah kita tidak akan membunuh dia. Oleh karena orang yang tidak percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, nah dia yang merencanakan, pakai untuk merencanakan untuk membunuh Yesus ini. Oleh karena itu Yesus datang ini, dia datang untuk menebus tentang kita manusia orang berdosa ini. Ya, Jadi berarti dia dibunuh bukan dibunuh oleh orang percaya, dia dibunuh oleh orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang dikuasai oleh iblis. ya berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Membunuh Yesus, ya kalau kita orang percaya, orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, kalau kita membunuh dia, otomatis kita mengenal tentang firman Tuhan, kita berdosa. Tapi bagi orang yang Berdosa. tidak Iya. Berdosa. dengar dulu, kan ada dua perbedaan. Kak, ada dua Berarti perbedaan. pembunuhan kepada Yesus menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Ini bukan, kita bercerita bukan pembunuhan tapi penebusan. Yesus bukan datang untuk dibunuh, dia Iya. datang untuk menebus kita. Yang terjadi Yesus dibunuh. Itu yang terjadi. Maka pembunuhan ini menghasilkan hasil. Apa hasilnya? Keselamatan atau kematian? Kalau ini bukan pembunuhan Yesus, ya. Yesus datang berperang sebagai penebus, bukan datang untuk dibunuh. Itu Kalau konsep yang disandarkan Kristen kepada kejadian itu. Tapi kejadian yang sesungguhnya dia dibunuh. kata siapa Yesus itu? Dalilnya di mana Yesus dibunuh? Bukannya Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero, artinya dipersembahkan. di mana? Di mana coba dalilnya di mana saja? Ibrani 9:28.
Bahkan di dalam Yohanes 8 nomor 40, 41, 42, 43, kenapa kamu ingin membunuh aku? Aku adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan. Tapi mengapa kalian berusaha untuk membunuh aku? Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu imam-imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat dan orang Farisi berusaha membunuh Yesus. Berhasilkah mereka membunuh Yesus? Berhasil. Menurut iman Kristen. Pertanyaannya, pembunuhan yang terjadi kepada Yesus menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Itu kepercayaan kami. Jadi kan Iya, saya akui itu kepercayaan saudara. Kepercayaan saudara memang kebalik-balik. Di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Tapi ternyata perkara yang dibenci oleh Tuhan ini justru adalah kasih untuk Kristen. Mana yang betul? Pembunuhan kepada orang benar itu adalah kasih, atau pembunuhan terhadap orang benar itu adalah kekejian bagi Tuhan? Mana yang betul? Kekejian atau kasih? sabar, kita lihat dalilnya dulu ya. Iya, silakan. Dulu. Pegangan yang kuat, Bang. Steffi, jantung sudah pindah ke dada kanan, bro. Boleh saya jawab, bosku? Silakan, bosku. Iya, selamat sore dulu. Ya, sore. Bang Juma, salam Siap, komunikasi, abangku. Bang. Siap. Saya dari jemaat orang Kristen juga di JPD. Ya, Bang. silakan. Ya. Kalau menurut kepercayaan kami percaya Yesus itu Tuhan kami. Ya, dibunuh. Karena pernah disebutkan juga dalam Alkitab kami. Juga Yesus juga membenarkan kata dia Tuhan. Ya, menurut Yesus bertanya kepada Yesus tuh, Ya. benarkah engkau Tuhan atau Allah? Iya, benar. Apa yang kau katakan itu memang aku Tuhan dan Allah. Nah, dia bilang begitu. Dan dalam perjanjian lama disebutkan toh Apa itu, Bang? saatnya itu iman akan semua akan digenapi oleh Yesus. Di mana itu, Bang? Tertulis? Disebutkan di perjanjian lama, Bang. Di Keluaran ada semua, Bang. Coba abang baca di Keluaran, ada Saya semua sudah di situ baca. disebut. Tidak Ada ada. itu di semua digenapi. Di Keluaran Nabi justru Musa. mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Oh ya, memang disebutkan memang di semua. Nah, Manapun berarti tidak Yesus membahayakan. boleh nggak dibunuh, Bang? Ya tidak boleh, Bang. Ya, tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau nebus dosa? Walang sangit. Bang Steph, Di semua agama Bang, dia benarkan, Bang. ya, berarti membunuh Yesus itu dosa atau hapus dosa? Nah, sekarang saya tanya balik, Bang. Di agama Abang membunuh itu di berbuat dosa atau menebus dosa? Dosa dong. Nah, sama aja berdosa berarti. Nah, berarti penyaliban terhadap Yesus itu bukan menebus dosa, kan? Halo. Macet. Macet di depan, Bang. Macet.
Baik-baik, saya terangkan dari awal ya, kakak. Ya, silangkan terangkan lagi, habis itu macet. Lanjut. Semua. Ya. Nah, itu jemaat kamu ngomong itu bagaimana? Kamu buka Google tidak tahu ngomong itu sekarang. Kamu lagi buka apa itu kamu? Bang Bonar ini siapa ini Bang Bonar ini? Sekarang kakak host bilang, kakak host bilang, Kurang kakak host ajar. bilang, Yesus, Sofian. kakak host bilang Yesus Maaf, Bang. dibunuh. Anu, Yesus tuh kan dibunuh. Saya terputus bang. Yesus Siapa, menyerahkan, Yesus itu dibunuh. menyerahkan nyawanya. Memang Yesus dibunuh bang karena dia menggenapi firman-Nya. Itu dibunuh. Dengar. Yang satu bilang tidak dibunuh, yang satu bilang dibunuh. Mana yang Dia memang salah? dibunuh bang, disalibkan, dibunuh memang betul karena dia menggenapi dibunuh. firman-Nya. Iya betul. Dia jemaat kamu salah, jemaat. begini, dia menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita ya orang berdosa ini. Dia akan dibunuh. Ya betul dibunuh bang, dibunuh bang. Itu konsep gereja. Konsep gereja itu. Dalam berarti dunia ini Yesus memang dibunuh. benar dibunuh bang. Berarti Iya, betul, dibunuh, Bang. berarti penyaliban itu menghasilkan dosa atau bukan? Loh, memang menghasilkan dosa, sebenarnya menghasilkan dosa bang. Bagus. Tapi dalam perjanjian lama memang disebutkan bahwa akan datang pada saatnya seperti itu. Dia mengenal firman-Nya, dia akan mati disalibkan. Di mana Untuk menebus ditulis dosa di perjanjian lama itu di mana? Makanya bang, kalau baca firman jangan sepenggal bang. Justru karena saya baca dan Karena saya memang tamat, makanya saya tanya, di Kalau sepenggal bang, mana? memang seperti itu bang. Di mana di perjanjian lama ada kayak begitu? Wih, banyak bang disebutkan. Banyak pula. Sekali di firman kami itu Banyak disebutkan. pula. Banyak pula saudara Wanda. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu kesimpulannya ya, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keberhasilan iblis. Jadi penyaliban itu karya iblis. Siapa yang beriman pada penyaliban, beriman kepada iblis. Kami bukan kepercayaan kami bang, bukan beriman kepada percayaan iblis bang. Loh, Yang kami iman. Kristen ini lahir dari penyaliban. Wih, bukan bang, jangan salah bang. Lalu dari mana Kristen ini? Wih, kalau abang menyebutkan Kristen itu salah besar. Ya, dari mana Kristen ini lahir? Karena Kristen itu bang, kalau dibilang Kristen bang, nah Kristen itu bukan orang-orang Yesus, bukan, tapi orang yang percaya kepada Kristus. Ya, Anda harus membedakan orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang percaya kepada pengarang tentang Yesus. Bedakan itu. Nah, makanya itu kan, percaya Yesus sama pengarang tentang Yesus. Nah, Anda tidak percaya kepada Yesus. Duh, kami percaya bang. Menurut Yesus, apakah Ya. dia datang untuk dibunuh, menebus dosa? Iya. Di mana Ya. dalilnya? Pengakuan Yesus itu di mana? Wih, banyak bang. Banyak dari tadi, banyak. Tunjuk satu dalil nggak pernah. Di dalam Injil Matius, Matius berapa? Lukas, Matius sama berapa? Ya. Matius berapa, Bang? Wih, kalau saya sebutkan satu-satu banyak bang. Satu aja. Satu banyak. Karena bang baca dari awal Alkitab sampai akhir. Pada dasarnya anak manusia akan datang ke dunia dan akan dibunuh, disalibkan pada hari ketiga bangkit pula. Mana Dari antara dalilnya, orang mati. saudaraku? Mana dalilnya? Halo, berarti abang tidak pernah baca di situ bang. Saya Banyak justru sekali minta, bang. tunjukkan ke saya. Berarti abang baca Dalil. percuma saya sebutkan bang. Matius Dibacakan, 16. dibaca bang. Matius 16. Dibaca bang, dibaca aja Alkitab kami bang. Ya, Matius berapa? Wih, banyak bang. Iya. Percuma saya sebutkan satu-satu, abang juga baca sepenggal, makanya kami abang dalam Alkitab kami. Matius Mana berapa? datang itu?
Mana data Ya. dulu? Data dulu. Dari tadi kau ngomong banyak, satu aja diminta tidak dikasih. Apa ini? Percuma kami bacakan data bang, abang juga nggak percaya. Tapi kalau abang baca Alkitab kami, Saya percuma tertipu kami dari tadi. bertele-tele, bukan bertipu-tipu bang. Coba abang baca dari awal Matius, Injil Matius, terus Santo ini kan. ya abang baca dari Injil-Injil itu bang. santu tuh bang. Nipu saya dari tadi kurang ajar. Bukan itu bang. Santo lagi siang-siang malingsing dia. Coba abang searching bang. Kalau dibaca dari awal lah bang. Kami kalau baca Silakan satu-satu. tunjukkan Matius berapa? Matius 16 atau Matius 26? Woi banyak bang. Iya, Cuma kami baca satu-satu abangku. satu aja, Bung, satu aja. Karena dari Injil Lukas sampai Yohanes itu ada Injil Lukas sampai Matius itu banyak banyak bang. Ada semua itu bang. Ini kalau Itu cuman model ada kayak semua, begini tentang nih, Yesus, tentang kelahiran, bagiannya Bang tentang